Ada apa sih? Siapa yang kesel sama Survival Mnet? Saya. Siapa yang masih nonton? Saya. Kenapa ya, Pak ya? Nggak tahu sih. Kenapa kita kesel tapi kita masih nonton, Pak? Sampai speechless gua, aduh. Kita akan bahasnya. Tapi itulah Mnet. Iya. Kalau tidak begitu, tidak laku. Oh iya betul sih. Bener gak? Teknik marketing industri TV memang biasanya seperti itu. Tapi jujur kalau dibilang kejam apa enggak, kejam sih. Tapi memang begitulah. Ya, ntar kita Kalau belum kuat mental, makanya jangan coba-coba lu jadi idol K-pop begitu. Betul. Oke, saya opening dulu ya. Ayo gas, halo sama-sama Tang Debak, bertemu lagi di sini channel ini bicara saya Fa, dan sekarang saya sudah bersama bapak-bapak yang punya portal berita K-pop. Nah, ini dia ada Ko William. Seperti biasa kalau saya sudah sama Ko William, kita akan memulai pembahasan. Iya, mungkin yang udah subscriber dari lama tahu bahwa kalau gua sama Ko William biasanya ini kita akan bergibah ala bapak-bapak mengenai sesuatu fenomena tentang K-pop, terutamanya survival. Iya, betul. Dan kali ini kita mau ngomongin planet lainnya ya. Planet lainnya Kalau setelah planet kan Kepler. Ya, planet Kepler udah lalu, sekarang ada yang baru nih. Kita akan ngomongin Boys Planet. Nah, akhirnya ini ditunggu-tunggu loh. Dari kemarin kapan bikin gibahan sama Bang Alpi? Wah. Saya lagi liburan ke puncak. Anda berisik banget di DM gua, Pak. Lu juga ya? Kapan nama Kowil? Kapan nama Kowil? Ya udah. Ini sekarang saya datang ke kantor Kopamex nih, bela-belain Kowil kagak bisa ya kan, datang ke rumah saya yang nyamperin akhirnya. Oke, jadi bagaimana? Kita akan membahas dari Boys Planetnya dulu. Menurut lo dari awal-awal ini teknik marketingnya bagaimana ini? Cukup mengagetkan ya awal-awal? Dari awal? Iya, dari awal. Yang posternya tuh ada dua cowok, ada belakang, terus sender-senderan. Iya. Gua nggak tahu deh, pokoknya ada dua cowok. Nah, dari awal aja udah muncul komen kan? Apa? Ini konsepnya itu kah? Aduh. Apa konsepnya? Kenapa konsepnya? Kenapa? Gue nggak enak ngomongnya gitu. Nah, tapi itu menurut gue jadi sebuah hint juga bahwa ternyata memang konsepnya ada dua. Jadi ada grup K, ada grup G. Akhirnya yang mana? paham, bener. Betul. Itu kan orang-orang sempat seuzon, apakah ini LGBT begitu kan? Padahal bukan. Ternyata ini adalah yang satu K, yang satu G. Dan ini lebih sedikit, Pak. Dulunya kan ada K, ada J, ada C. Kali ini konsepnya Kompas Gramedia. Oh iya benar, KG ya, Kompas Gramedia. Dulu KCJ, Kompas, nggak tahu. Iya. Tapi kenapa menurut lu sekarang yang Jepang sama Cina disatuin? Ya. Karena yang season lalu Cina debutnya cuma satu. Nah itu. Buat apa udah, dari 30? Kita frontal aja, kenapa emang? Bener ya. Ya udah, emang orang-orang juga udah tahu seperti itu. Makanya biar tidak diprotes lagi, udahlah kita satuin aja lah, kata tim Mnet begitu. Daripada nanti orang-orang protes, kok Jepang debutnya segini, Cina jauh-jauh berangkatin orang ini cuma satu, yang debut sisanya mudik. Ya kan? Nah, udah makanya sekarang mungkin disatuin aja. Disatuin. Dan ada di luar China dan Jepang. Iya, tapi lu nyadar gak sih memang Mnet nih sok-sokan mau bikin kayak kita global. Ambil dari global. Tapi tidak global-global amat gitu. Karena dari trainee Cina dan Jepang juga ada beberapa yang sudah lama trainee di Korea kayak lu kalau murni dari global, lu dateng sono ke Cina sama ke Jepang gitu. Jangan lu ambil trainee yang lama di K-pop, iya kan? Iya, benar. Tapi gue yakin sebenarnya pasti banyak yang daftar yang pure dari Cina, yang dari Jepang gitu untuk masuk ke grup globalnya ya kan. Terus, tapi memang yang diambil yang mungkin yang sudah berpengalaman ya. Ya gue nggak tahu ya. Gak mungkin. Aduh, ini baru mulai tapi. Tapi kalau dilihat total performance kayak. Tapi ya, kalau motif Mnet bilang kita ngambilnya yang sudah ini aja, yang sudah lumayan berpengalaman trainee, nggak Cina-Cina amat, yang nggak Jepang-Jepang amat, maksudnya yang mereka sudah into K-pop yang sudah latihan lumayan lama. Tapi setelah gue lihat penampilannya tidak juga. Tidak cukup memuaskan juga, banyak yang wadaw. Dari 90 iya. 94 ya sekarang. Iya. 94. Yang kesorot, waduh udah ngomongin itu. Yang kesorot udah mulai kelihatan. 20 orang.
Mungkin sekitar 20-an 20 doang kali doang. ya yang kesorot. Sisanya kayak Figuran. sisanya cameo. Oh, cameo. Iya, kalau yang di FTV tuh yang biasanya kalau di bagian restoran mereka di Lewat. belakang pura-pura ngobrol sambil minum, ya kan? Tapi tapi itulah dia. Maksudnya gue yakin sebenarnya gue nggak tahu motif Mnet ini apa. Kenapa dia ngambil banyak trainee-trainee yang sebenarnya menurut gue dia kurang dan belum layak gitu. Padahal yang namanya audisi untuk membuat boy group, apalagi grup K-pop yang berkualitas, masa Mnet gak mungkin gak tahu lah kriteria standar untuk K-pop itu seperti apa ya. Jelas udah jelas itu bisa nyanyi, bisa nari, bisa nge-rap gitu kan. Dan apa mungkin? Dan punya meryok gitu kan, dan mungkin? punya pesona. Lo tau dong, Indonesian Idol kan pasti ada yang begitu juga tuh. Bagri Digau. Yang Wadidau dia. Iya. Iya. Itu. Buat hiburan. Iya. Dipanggil buat hiburan kayak pas audisi. Wah, ini menarik nih untuk Lucu jadi nih. hiburan. Tapi masalahnya audisi Indonesian Idol aja yang wadah-wadah seperti itu cuma sebatas sampai audisi. Dikit. Tidak dibawa sampai ke show. Kok ini Mnet dibawa sampai ke show gitu, berani-beraninya gitu. Setelah saya pikir-pikir memang cukup menghibur sih. Menghibur kan? Cukup menghibur. Ada yang wadah-wadah seperti itu. Ranking Tapi 0, gitu. tapi menurut gue jadi jahat ke dianya. Jadi iya bener, si Mnet jadi jahat ke si trainee yang kena. masih wadau itu, yang masih kurang itu. Jadinya mereka yang kena imbasnya. Jadi bulan-bulanan editornya Mnet, tahu gak? Lu lihat aja. Yang ada banyak peserta-peserta yang wadau itu dieditnya parah banget sama editor Mnet, jadi kayak di mimin gitu. Di meme. Kasian banget. Dan gitu gua ngeliat ya. Komentar netizen juga, apaan nih Boys Planet kok isinya begini gitu. Nah, jadi banyak yang pas bikin di TikTok kan banyak tuh. Betul, banyak yang bikin kompilasi kok Boys Planet sekarang kayak kurang layak ya, kayak gitu. Apa lu demen yang hot katanya, yang merah hitam. Wah, itu gua terhibur banget sih yang hot. Ini kok udah cepet 모두 우리 쳐다봐 진영을 달리는 모두 우리 쳐다봐 yang dia temponya lebih dulu daripada musiknya gitu. Iya. Daripada beatnya. Jujur itu terhibur sih. Kalau Iya dibilang kan? terhibur apa kagak, terhibur. Tapi menyayangkan aja, jadinya si itu juga jadi di sosmed banyak yang kayak meremehkan gitu. Terutama dari Kenets yang gue baca ya, karena Kenets tuh kan kayak apa-apa aja dikomentarin gitu. Kayak terlalu kayak apaan sih negara kayak gini. mereka. Iya. Gimana? Banyak yang komentarnya pedes juga gitu. Ya mudah-mudahan dia kalaupun baca jadi nggak sampai kena mentalnya lah buat si peserta itu gitu. Kasihan Bisa juga jadi kan. sengaja. Hah? Atau malah dia seneng. Kayak, aku dapat popularitas. Kita nggak tahu juga kan. Oke, udah masuk ke konsep acara nih. Iya berarti. betul. Konsep acaranya tadi K dan G, ya kan. Terus Tadi gua mau ngomong apa ya? gitu, Ya, soal bintang dari awal. Iya, ini jelasin dulu dong konsepnya kayak gimana, konsep acaranya kayak gimana Boys Yang Planet beda ini. sama Girls Planet, Iya. kali ini tuh mereka menilai diri sendiri, lu berapa bintangnya gitu kan. Mulai si Dael sama Junso ya, dia cuma tempel 1, kirain tuh kayak Jujur mission. gua belum apal nama-namanya sih, selain yang Yang gua paling kenal. awal banget, Yang gua dikirain kenal. tuh ada mission berikutnya di ruangan berikutnya. Iya. Gitu, makanya tempel 1. Nah ternyata, loh ini ranking sementara gitu. Tingkat kepedean ya. Iya, tingkat kepedean mereka. Tingkat kepedean lu berapa star sih? Ada yang lu ada yang 10 sampai kaki-kaki juga. Ada yang 10 sampai kaki-kaki. Dia kan nih kagak tahu ya. Kagak tahu itu Iya. apa gitu. Nah, terus apa lagi konsepnya nih yang lu pahami? Terus dia nanti akan dievaluasi sama juri Tampil. apakah yang dia Sesuai atau enggak. sesuai apa enggak Iya. bintang yang dia tempel, dan Iya. ternyata banyak yang tidak sesuai. Seperti akhirnya mereka dikelompokkan menjadi Begitu. bintang 4 atau all star, Ya. bintang 3, 3, bintang 2, 2, bintang 1 sampai ada bintang 0. Yang awal Ini kayak menurut nggak ada gua nol. daripada kayak gitu mending langsung aja bintang 0 sama bintang 1 tereliminasi menurut gua. Karena Bener. Buang waktu. buang uang tuh jadinya kasihan gitu, kayak Kasihan, lu harus bayangin. Yang ranking 90. apa? Gimana perasaan dia sekarang pas lihat anjir gua ranking 90? Iya kayak aduh gue bintang 0 lagi. Udah mana kagak dapat screen time. Bagaimana caranya dapat screen time di acara keadaan ini saya ya. yang bintang 0 ini gitu kan. Durasi syutingnya sama, konsumsinya sama, tapi screen time-nya beda. Iya. Ya kan? Kasihan gitu. Mendingan tuh yang bintang-bintang 0 tuh harusnya dieliminasi. Udah harusnya menurut gue lebih setuju itu dieliminasi Biar aja cepet di ya. awal, iya.
Ya biar ini kali, biar ada contohnya kayak si Minggu. Apa itu? Minggu yang My House yang satu lagi. Bukan Doha. Bukan Doha ya, ada Yang satu lagi Minggu kan. yang pakai baju merah marun ya. Ya yang dia berusaha Iya, kan, iya, tampil iya. bagus gitu. Mungkin Mnet untuk mencari orang-orang seperti itu gitu loh. Dikasih kesempatan lagi, bisa nggak nih lo improve rankingnya gitu. Iya, Sebenarnya iya. bagus mungkin, intensinya bagus. Cuma Minggu nggak dapat bintang. Padahal menurut gue worth it loh, dia harusnya nambah 1 lah. Iya betul, itu dia Iya kan? ini udah kelihatan dia Dia belajar, tidak menyia-nyiakan waktu ya. Tapi ternyata 0 tidak dapat juga, bintang. anjir. Nah itu juga menurut gua juga nggak jelas, maksudnya kriterianya apa di episode 2 kita Kayaknya bisa lihat yang suka-suka masternya sih. suka-suka master name-nya sih kayaknya. Kayak yang kita kira bakal naik bintang ternyata Iya. enggak. Yang kita kira bakal turun bintang ternyata Enggak juga. enggak juga. Yang kita kira bakalan stay tapi turun. Kita tahulah siapa ya. Ya sebut saja lah Bapak Hui gitu lah. Menurut gua dia karena salah lirik itu fatal. tapi gue udah wanti-wanti sama orang, sama Apa? orang-orang, sama followers juga bahwa jangan kaget ketika nanti ada scene Hui ngeblank gitu misalnya, atau Hui lupa lirik, atau Hui dance-nya lupa. Ya malumin aja, orang udah kepala 3 gitu kan. Jangan gitu dong. Gua aja udah mulai agak-agak lemah fungsi otaknya gitu. Masih emang kalau udah kepala 3 begitu, emang rada-rada agak-agak udah mulai lemot gitu. Dan itu juga dia harus ngapalin dance dan Cepat. juga lirik dalam waktu singkat itu tidak mudah loh. Iya, susah. Dalam waktu berapa hari doang itu nggak mudah. Makanya menurut gua wajar aja sih kalau dikasih waktu lebih lama itu pasti Hui bisa lebih bagus. Ya gak sih, dengan kapasitas skillnya dia yang ya kita tahu lah dia bagus gitu Iya ya. lah. Audisi yang tampil rasa perform, sorry. Iya, orang-orang audisi dia malah konser kan sih. Iya. Gue juga pas nonton sama Anjir, Vidya nih gitu sama kan. bini gue nonton. Kita bertanya-tanya, Kok beda sendiri? Hui gitu. lu ngapain Hui kayak gitu. Aransemennya diganti loh. Iya, maksudnya Hui lu Shutdown, ngapain? kan? Shutdown, Hui, iya. iya lu harusnya Duduk. audisi, lu malah konser kata gue gitu kan. Ekspektasi buat trainee-trainee-nya buat menunjukkan penampilannya jadi lebih harus standar dinaikkan gitu. Betul. Apalagi yang perlu dibahas? nih? Ada satu grup. Nih lu tebak ya, kita tebak-tebakan nih. Iya. Ada satu performance gitu Iya. pas yang stage 1 gitu. Dia tuh berempat, tapi yang disorot cuma 1 orang. Oh itu beberapa grup tuh, nggak cuma satu Oh doang. iya, ada beberapa ya? Iya. Soalnya ini di episode 2 sih, episode 2. Iya. Siapa tahu nggak? Kim Ji Woong ya. Jiwong masih ada 2, temennya satu lagi masih disorot. Ini bener-bener dia doang gitu loh. Kasian sih. Bentar. Gue nyatet kayaknya. Siapa ya anjir? Keita. Oh Keita. Tapi emang Keita bagus, tapi beneran sih kayak dia terlalu di highlight. Nah, maksudnya Gua- yang lain kasihan. Gua gitu loh. memang jadi pick gua juga, Emang cuma bagus. gua jadi merasa itu tidak adil buat teman-temannya Keita. Jadi kayak cuman Iya, anjir. cameo doang gitu. Itulah jahatnya Mnet ya, maksudnya bukan bermaksud untuk menginikan Keita, tapi ya memang harusnya lebih adil bahwa Keita oke, memang dia bagus, dia punya skill, tapi yang lain juga ditunjukkan ini siapa, ini siapa. Iya, itu gua aja sampai Jadi kayak ini dan kawan-kawan, dan yang jadi kayak Keita dan kawan-kawan gitu kan. Iya, gitu. Si pas Kim Ji Woong juga menurut gua memang Kim Ji Woong bagus, punya skill. Iya. Tapi justru yang lainnya gua jadi selain Ji Woong sama si Seung Hwan Wonder Nine, Oh iya. ada Gua Seung aja Hwan. nggak tahu. Gua tahu si Seung Hwan Gua nggak gara-gara Vidya. Nih Oh. ada mantan membernya Wonder Nine gitu. Nggak tahu. Itu juga. Dapat screen time nggak? Nggak terlalu sih, tapi di episode 2 udah mulai. Oh. Episode 2 udah mulai dapet pas dia mana ya? dia evaluasi lagu title tuh, itu bagus tuh. Itu menurut gua, makanya gue itu di episode pertama masuk pick gua juga karena gua udah lihat video-video ini nih, dia gitu waktu tuh. di YouTube. Gue lihat video-video dia di YouTube, dikasih tau sama Vidya gitu. Ini bagus nih Lee Seung Hwan si itu ntar. Pas gue lihat beneran bagus, vokalis gitu. Ya, dan lumayan ganteng juga gitu. Apalagi yang harus kita bahas ya? Jiwung juga perlu dibahas sih. Jadi ada perdebatan nih, ada plus ada minus. Gitu. Kalau bukan minus sih, mungkin kontroversi karena sebelumnya kan masa lalu dia pernah main film drama tuh. BL ya? Iya. Iya, terus Jadi banyak yang kayak ada yang nggak terima gitu-gitu. Ini ngapain sih gitu-gitu. oh. Ada kan emang kaum-kaum yang dia nggak mau ini nggak boleh nih ntar bermasalah terus segala macam gitu. Kayak Kamu habis main drama BL, kamu kotor.
gitu kan. Mungkin gitu. Ya, nah, padahal kan tapi kalau kita lihat dari visualnya kan bagus banget kan. Visual bagus. Tapi si Kim Jong itu gua akuin dia kamera jenik banget anjir orangnya. Kayak emang visual banget kan anaknya kan. Jarang maksudnya bukan jarang sih, maksudnya sulit untuk menjadi orang yang kamera jenik gitu loh. Dia kalau lagi diem gitu disorot, wah kamera jenik banget. Tapi pas lagi kayak gerak-gerak biasa aja gitu. Tapi pas lagi kayak diem gitu ada saatnya kayak gua sama Vidya kayak gila nih orang kamera jenik banget gitu. Kayak dia bisa pas gitulah sama kamera gitu. Lensa tuh bisa membuat dia bagus gitu. Keren fotogenik. Susah loh. Iya fotogenik juga bener, bisa dibilang fotogenik juga. Masih banyak sih beberapa yang gua belum tahu yang anak didiknya Lei siapa anak didiknya Lei siapa? Lupa lagi. Wang Zihao bukan sih? Zihao ya? Zihao tuh dia bagus loh. Wang Zihao ya. Tapi gue belum terlalu memperhatikan dia. Cuman yang gue tahu dia dance-nya dipuji tuh. Emang dia bagus sih Zihao itu. Tapi gue belum denger dia perform sih belum. Oh, lo masih lihat di YouTube-nya? Di YouTube ada ya? Ada. Gue ntar lihat dia cover lagu Lei. Oh iya. Lumayan bagus. Bagus ya. Tapi tidak kan. Nah, itu dia makanya Mnet tuh kayak banyak penampilan. Ya ampun, gue baru ingat. Apa? Bintang 4. Nggak ditampilin. Siapa ayo? Bintang 4 tapi nggak ditampilin. Iya. Waduh, lu kita ditampilin. Ada bintang 4 satu orang, tapi nggak ditampilin. Sampai kayak perasaan kagak ada deh. Tapi pas pakai baju itu bintang 4. Siapa? Lee Ye-dam. Lah iya bener. Nggak ada kan? Lee Ye-dam Laut ya? Lee Ye-dam Laut. Iya. Jadi dia di episode gak ada. Tapi itu dia padahal sering ketangkep reaksinya loh pas orang perform ya, sering ketangkep reaksinya. Tapi dia sendiri performance-nya kagak ditampilin sama Mnet. Gua nggak tahu kenapa. Tapi di YouTube ada ya? Ada di YouTube. Bisa dilihat di YouTube ya nanti ya si Lee Ye-dam itu. Bingung kan? Menurut gua dia kenapa gitu loh. Maksud gua kan bintang 4 kan udah pasti bagus dong. Iya. Kenapa Master tuh ngasih bintang 4 tapi tidak ditampilkan? Ataukah dia kurang menjual? Ya kan kita nggak tahu. Wow. Tapi kalau menurut gua dia bisa lah menjual. Bisa. Dia punya meryok atau pesona yang bisa ditonjolkan dia juga. Dulu di P-Nation salah satu jagoan gua sebenarnya. Iya, karena dia dance-nya bagus banget kan. Calon-calon main dancer itu sebenarnya kalau debut di sama TNX anjir. Calon-calon main dancer. Ya, waktu itu kalah sama Koki. Koki kan juga balik trainee lagi anjir. Balik trainee lagi. Iya. Ya udahlah. Jadi di Copamis kan ada live gitu kan. Nah, pokoknya ada rame pendukungnya Lidael gitu loh. Kenapa emang dia? Entah kenapa kayaknya pas performance-nya gitu kurang memuaskan gitu loh. Dia agak vokalnya kurang, dance-nya juga kurang. Tapi rankingnya tinggi. Gua bingung sih, apakah emang dia udah punya fanbase sendiri gitu loh. Sekuat itu kah? Atau enggak emang ini kesalahan dari Mnet yang tidak menampilkan sisi terbaiknya gitu loh. Yang gue tangkap Lidael ini emang kayaknya fanbase-nya udah gede gitu loh di global ya. Karena pertama dia tuh visualnya mirip kayak Yohan. Rambutnya kayak Yohan, terus suka senyum gitu loh. Kayak ya emang ganteng sih, tapi ganteng yang cute gitu loh. Tapi skillnya itu yang mempertanyakan. Tapi menurut gua untuk survival Mnet, tapi visualnya ada loh. Visualnya ada, makanya dia manis gitu kan. Nah, jangan kaget. Memang survival Mnet memang seperti ini. Kita tidak usah sebut namanya. Memang di survivor sebelumnya juga banyak yang sebenarnya kayak secara skill menurut gua pribadi biasa aja, tapi beberapa kali masuk peringkat debut gitu, ya. Memang survival Mnet memang seperti itu. Maksudnya ya fans itu tidak selalu menilai dari skill, ya kan? Betul. Ini nyatanya seperti itu. Jangan tersinggung ya. Ini no offense. Memang seperti itu. Oh, karena mungkin ini realnya memang seperti itu. Nggak usah kayak ada yang self defense. Memang kayak gitu. Fans itu, ya gua nggak nyebut di Indonesia doang, maksudnya di seluruh global lah. Ada beberapa memang fans yang ketika ada survival gitu tidak selalu menilai dari skillnya, kayak ya aku suka sama ini gemoy di vote. Nah, bener. Ya itu hak. Terserah gitu. Jadi gua kayak ngelihat grupnya gimana gitu loh maksudnya Pak. Kalau misalnya dia kualitasnya kayak gitu, lah mereka emang peduli. Mereka kan cuma peduli idolnya debut doang. Iya kan? Mereka kan cuma pengen yang
mereka biasin itu debut. Iya. Mereka nggak peduli grupnya kayak gimana gitu. Gue percaya mungkin Lidl episode berikutnya baru dia nunjukin. Kan ada juga kan. Di Betul. awal tuh dibilang nih kayak kurang gitu loh. Iya. Han Eugene juga sama nih sekarang ya kan. Lihat gak yang episode 2 dia kayak fail kecepatan dance-nya. Iya. Betul. Ini calon-calon yang udah disorot sama Mnet ini. Si Han Eugene kan dia kalau dia story-nya beda. Kalau dia kan dia diinin sama si Mihawk ya. Sama si Mihawk apa si Choi Young Jun sih dia bilang kayak lu kok pas dance lagu yang pertama lagu Hero itu bagus. Lu udah ngedance itu selama bertahun-tahun ya. Makanya lu apal dan kayak keren gitu. Sedangkan ini yang lagu baru ini yang lagu title-nya lu jelek gitu katanya. Karena masih baru. Ya karena masih baru gitu. Orang dia sampai sakit. Iya. Kan si Gyuvin temennya kan. Gyuvin bilang dia sampai mau dibawa ke IGD tapi tetap latihan gitu loh. Ini kita nanti dulu bahas ininya nih. Gua ada satu yang tiba-tiba kepikiran. Apa? Yang mana? Ini kembali ke awal-awal Mnet promosi Boys Planet ya. Lu kaget gak? Apa sih? Lu merasa enggak? Lu kan udah lihat nih foto-foto trainee-nya waktu promo di akun feeds Mnet. Selain orang-orang yang lu kenal, survivalnya udah mulai, lu merasa nggak ada yang aneh gitu kayak Boys Planet di Instagram gua nggak pernah lihat. Beda gitu. Betul, menurut gua Mnet ngedit fotonya terlalu ekstrim. Itu udah. Benar. Kayak gue lihat pas di promo Boys Planet tuh di upload di feed. Wah, ini gudang visual nih Boys Planet kali ini. Pas gue lihat survivalnya nonton tetap ada yang kayak mas biasa gitu. Mohon maaf ya, tapi memang bener gitu. Menurut gue Mnet ngeditnya terlalu... Angle-nya juga sih. Mungkin angle-nya kan dia entah ada yang gitu ininya kan. Dibenerin, terus kulitnya diputihin, jerawatnya iniin, dialusin. Menurut gue Mnet ngeditnya terlalu lebih gila daripada B612 sih. Girls Planet nggak terlalu sih. Kayak masih ada yang sama-sama aja. Yang pakai baju pink itu semua kan aman ya. Memang kalau keperluannya diperuntukkan untuk promo ya udah gitu kan. Itu wajar aja, apalagi di K-pop gitu. Gue nggak bilang nggak boleh, cuma gue lucu aja gitu pas gue lihat nonton survivalnya. Ini siapa gitu? Gue lihat, gue bahkan sampai gue pernah nge-pause sekali. Gue nggak usah sebut namanya ya. Maksudnya gue pernah nge-pause sekali. Ini ada member trainee yang gue nggak kenal nih awalnya kan. Selain trainee yang gue kenal lah, maksudnya gue nggak kenal sama ada salah satu trainee. Gue pause nih. Ini siapa? Kok gue nggak pernah lihat di feed Boys Planet di Instagram. Gue search. Gue sambil buka Instagram. Kok beda gitu. Sampai pada saat itu gue meriksa captionnya kan ada namanya tuh. Lah ini sama. Mukanya beda banget cuy. Asli mukanya beda banget. Kan kalau video susah ngeditnya gitu. Lah iya, maksud gue ya itu yang gue bilang kayak lucu aja bagi gue karena ngedit fotonya agak-agak ekstrim banget gitu. Nah itu intermezzo aja, itu kelucuan yang menurut gue kayak menggelitik batinku, menggelitik lambungku sedikit dan pankreasku gitu. Nah kembali kita ke masalah itu bukan masalah sih, kayak fenomena si Han Eugene. Han Eugene ya namanya. Han Eugene. Iya, tapi Han Eugene memang di episode 1 jagoan gue sih. Gue masukin pick si Han Eugene itu. Sama. Memang gue setuju sama si Mihawk di lagu evaluasi awal, lagu demo itu latihannya udah bertahun-tahun. Gue setuju karena kelihatan dari gerakannya kayak udah di luar kepala banget gitu. Iya, di luar kepala. Memang tapi terbiasa. Betul, dan ini kan lagu baru. Dan lagu baru menurut gue latihannya terlalu singkat untuk dia bisa sebagus yang di lagu awal. Makanya, itu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ada potensi atau enggak, si Han Eugene jelas ada potensi. Bisa. Maksudnya kalau udah ngebadanin lagunya lama, kalau udah latihannya lama, ya pasti sebagus itu gitu. Bisa. Sebagus yang penampilan awal. Tapi coba kita tarik ke belakang, coba misalnya Mnet nariknya bener-bener yang semuanya berkualitas gitu. Itu baru susah. Menurut gue Mnet bisa aja dia narik yang memang bener-bener berkualitas gitu. Maksudnya dari segi skillnya rata gitu. Pasti itu baru susah banget ya. Iya, itu baru susah banget tuh milihnya tuh. Gila tuh. Memang sengaja nggak semua ditariknya yang tidak semua yang bagus gitu. Biar kita ya udah sih itu aja. Biar mudah juga Mnet untuk mengarahkan siapa yang debut gitu. Biar sesuai sama keinginannya Mnet nih. Udah tinggal dibanyakin screen time-nya, ditambah bubuk-bubuk drama, jadilah yang debut sesuai Mnet. Iya. Kalau masih tidak berhasil juga di final, tinggal dimanipulasi voting. Acaranya ini apa sih? Acara screen time. Ini adalah panggung lenong sebenarnya, panggung
melawak sebenarnya ini acara Boys Planet ini ya. Tapi kalau menurut lu trainee yang udah masuk list lu kayaknya ini trainee bakal berpotensi debut. Debut. Gua nanya siapa ya trainee? Oh siapa? Iya. Oh, ya. Gua sebutin 2, lu 2 deh. Iya, Udah atau enggak pasti kita ke aplikasi Mnet Plus aja, kita sambil sebutin namanya. Gua udah hafal. Gua Lu masih voting? Gue udah gak pernah voting dari hari itulah pertama. itulah memang penonton Survival Mnet udah tahu aplikasi buat voting itu tidak ada gunanya. Tapi kita masih aja voting. ya udah emang aku gabut aja gitu. Gak apa-apa yang emang kalau emang mau voting gak apa-apa Iya, gitu. saya download ini, saya sudah tahu ini tidak ngaruh gitu. Saya sudah tahu ini bakal akhirnya akan sesuai kemauan Mnet, tapi tetap saya download biar apa? Ya aku gabut aja. Gitu ya kan. Yang menurut lo pasti debut siapa Pak? Udah jelas lah, depannya S. Sung Han Bin. Iya. Sung Han Bin. Gak ada negatifnya itu dia. Oh, gak ada negatifnya ya. Emang si Sung Han Bin emang visualnya mantep. Visual mantep. Dance-nya boleh, malah dance-nya langsung battle sama Lip J. Dapat begini-begini. Waking itu Iya, nama walking. Waking jago banget anjir. Iya. Terus dia visualnya itu menurut gua si Han Bin itu diantara trainee itu top 1 sih visualnya. Menurut lu siapa lagi kedua? Bapak Hui. Bapak Hui. Kalau gua Hui masih 50-50. Kenapa? Karena Mnet bisa saja memplot twistkan itu. Jujur dalam hati gue pengen Hui debut karena biar di grupnya bisa self producing dan Mnet gak usah ribet-ribet lagi kan. Hah? Iya, nggak usah capek-capek. Iya, tapi gue mau minta maaf dulu sama fans Universe. Pentagon ya Universe bahwa banyak Universe juga yang pengen Bapak Hui nggak debut di Mnet buat balik lagi ke Pentagon. Jadi di situ buat ajang cari nama doang gitu. Tapi kalau pendapat gue pribadi, gue agak pengen Hui debut gitu di sini, walaupun ya masih 50-50 gitu. Ya karena biar lagunya bagus, karena gue udah percaya banget sama kapasitasnya Hui dah. Udah pasti Hui bisa bikin lagu bagus gitu loh. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi kayak anjir, nggak usah panik-panik lagi lagunya bagus gak ya gitu. Iya, udah pasti bagus lah. Udah pasti bagus kalau Bapak Hui. Jadi kayak ya udahlah gitu. Makanya tapi gue masih ada ketakutan juga bahwa Hui itu tidak debut dibadutin sama Mnet karena itu sudah kejadian lah di survival sebelumnya. Enggak, Eugene debut. Ya, kan kita lagi nggak ngomongin Eugene, kita lagi ngomongin yang lain. Tapi kan episode 1 sama tuh dipakai template-nya tuh, inget gak? Yang nangis. Iya. Eugene dulu gitu kan, nangis. Iya, berarti mudah-mudahan aja. Iya, gue sih pengennya Hui debut ya, jujur dari dalam pribadi. Tapi kalau gue tadi yang menurut gue udah pasti debut tuh si Sung Han Bin sama Zhang Hao. Karena Zhang Hao itu sama Sung Han Bin dua-duanya center. Nggak ada sejarahnya center di Survival Mnet kagak debut. Dongpyo, Dehui, Somi, terus si Sakura, terus KCJ-nya si Girls Planet, semuanya debut. Dayon, Xiaoting, Izaki, Hikaru, semuanya debut. Makanya kalau ini jadi survival pertama yang senternya nggak debut, ya suka-suka dia. Suka-suka Mnet ya. Iya. Ya, tapi kita bakal bisa jadi apa? plot twist sih. Nah. Tapi kalau menurut gua Mnet tidak bakal melakukan itu. Kenapa? Kan Sung Han Bin sama Zhang Hao lu lihat peringkatnya aman kan? Aman, ya berarti debut gitu aja. Nah, sekarang gua sama Kowil bakal top 9. memilih pick top 9. Wah, ini line up gue sih udah debut banget sih. Yang kira-kira kita memprediksi lah ya. Ya. So far, iya ini sih. Lu siapa yang pertama? Ini nggak ngurut ranking ya. Iya. Kalau dari gue, pertama Han Eugene. Keita. Karena grup ini butuh rapper. Dan Keita menurut gua bukan hanya rapper Pak, dia all-rounder anjir. Dia bisa nyanyi juga. Dia nyanyi title itu Nanbina itu stabil loh. Iya. Lumayan stabil suaranya untuk sekelas rapper. Emang dia kalau YG tuh trainingnya emang Iya dulu gila lawannya ya. Yedam loh dia, ingat gak? Dia kan gak debut gara-gara ya susah Lawannya sih Yedam. dilawanin sama Yedam ya sulit. Lo Makanya. gimana caranya ngalahin Yedam ya Tapi kan? sekarang Yedamnya udah bener kan? Berikutnya Sudah keluar gua siapa? Kim Gyuvin yang dia dapat reveal, ingat gak? Yang episode 1. Tapi kayaknya dia posisinya dancer ya, soalnya Dancer kayaknya. Iya menurut gua kalau dari segi suara biasa aja, tapi dia dance bagus banget. Kim Jiwoong karena ya visual. Gua bilang kan visual 1 dia, Kim Jiwoong. Terus Hui, Lee Da-eul. Nah, lu kenapa milih pick Da-eul? Karena dia itu punya fanbase yang kuat dan juga gue yakin di episode berikutnya harusnya dia bisa improve sih.
Gitu. Oke. Jadi masih ada room of improvement di sini. Oke. Terus Park Gun-wook gue masukin. Personality kayaknya kuat gitu, strong yang kayak member Monster X gitu loh. Iya dia Gimana lah, gitu. mukanya tajam sih. Manly. Mukanya tajam sih. Manly. Gue aja kalau lihat dia tampil sama ekspresinya gue kayak ketusuk-tusuk gitu mata gue. Tajam banget gitu loh. Sakit ya. Iya. Terus berikutnya ada Zhang Hao. Karena center. Ya. Terakhir Sung Han Bin. Udah. Sung Han Bin. Ini udah line up debut ini guys. Siapa picknya? Oke, ini pick gua. Ini segmen terakhir ya. Ini gua akan mereveal pick gua untuk episode 2. Rada berubah nih sama episode pertama. Yang pertama jelas Sung Han Bin, udah jelas itu gua. Satu. Yang kedua Zhang Hao, udah jelas itu karena mereka berdua center. Yang ketiga gua Keita. Udah mulai dapat respect gara-gara dia ngajarin siapa ya? Ngajarin si J ya. Iya. Dia ngajarin J. si J. J kan dance-nya kurang, tapi si J bilang gini. Jadi J kan habis diajarin Keita terus dia evaluasi. Iya, terus bisa. Terus dia bilang gini. Nangis. Iya, gua awalnya nggak percaya diri sama dance gua, tapi Keita percaya sama gua gitu. Wah, gila di situ Keita menurut gua bakalan naik. Ini kejadiannya kayak pakai Lee Jin Hyuk. Iya, mudah-mudahan tapi finalnya tidak seperti Lee Jin Hyuk ya. Oh, kalau Girls Planet tahu nggak siapa? Chaehyun. Chaehyun ya? Chaehyun pernah juga ngajarin, inget gak? Iya. Yang pas dia keluar, nemenin yang iya. orang itu ada kan? Langsung naik. Bisa jadi Keita nih abis ini naik The next namanya. Keita memang layak debut sih. Yang keempat jelas Hui. Ya. Itu pilihan gua Hui. Yang kelima ini rada-rada beda sama lu nih, tapi ini pick gua masuk juga nih si ini Lee Seung Hwan. Yang mana tuh? Mungkin lu kurang memperhatikan tapi menurut gua gua nggak tahu. Abis ini lu harus memperhatikan Lee Seung Hwan. Yang mana sih? Nggak tahu. Abis ini lu lihat. Iya. Mungkin karena abis ini kita akan lihat. Iya. Dan lumayan mulai ada tuh di episode 2 screen time-nya. Yang keenam pilihan gue sama kayak Kowil ada juga Kim Ji Woong karena menurut gue Mnet suka orang idol yang memilih idol yang fotogenik dan kameragenik. Kalau di Girls Planet shouting. Nah, ya. Ini Ji Woong. Shoutingnya Boys Planet. Kalau visual gue lebih suka Sung Han Bin sebenarnya kalau dari visual daripada Ji Woong. Sexy vibes maksud gue. Kalau iya. Nah, ini berubah nih. Berubah dari episode sebelumnya, dari episode 1 pick gue. Pick gue yang selanjutnya ini gila. Ini menurut gue calon-calon debut. Sok Matthew. Oh iya, aduh. Menurut gue dia anjir. Calon-calon gila coy kalau debut. Harus buang siapa ya? Dan dia tuh sama si Hanbin deket banget coy. Iya. Deket banget sama Hanbin. Gak mungkin dong temen deket. Tapi lucu aja sih kalau misalnya temen deket udah gitu debut juga. Itu udah pasti jadi cerita yang mantep sih. Yeah. Nah untuk selanjutnya Park Gun-wook. Yang terakhir pilihan gue Kim Gyufin. So far ya, nggak tahu ya. Harusnya sih aman gitu loh. Mereka bertuju ya. Iya. Kalau tidak ada evil editing. Betul. Kalau misalnya nanti aneh-aneh nih kayak mulai kasar atau enggak ngambek-ngambekan gitu. Iya. Bisa turun. Beda lagi juga vote kita pasti. Iya. Oke lah itu tadi dia. Share juga di kolom komentar. Jangan lupa siapa pick kalian untuk setelah nonton episode 2 ini. Ya. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian setelah menonton episode 2 ini seperti apa. Mungkin ada yang kurang. Mungkin ada yang kurang dari pembahasan kita. Kalian mau nambahin di kolom komentar silakan. Karena gue pasti bakal baca buat bahan untuk berikutnya. Kita gibahan selanjutnya di episode selanjutnya ya. Oke. Oh ini kelupaan nih kemarin. Ini kelupaan kemarin kelewatan karena kita juga baru sekali nonton namanya juga itu kan acaranya 2 jam. Kita nonton sekali doang ya pasti kita banyak yang kelewatan juga memang. Nah silahkan kalian kalau ada yang mau nambahin ntar gue baca buat bahan review episode selanjutnya. Oke segitu aja kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video Gibah Santuy Boys Planet selanjutnya. Dadah.